Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 332 ayat 1 dan ayat 2. Martangi yang mahita. Asini roha madihamu do dame sian Tuhan debata ama. Dohot sian Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah ditetapkan HKBP Huria Kristen Batak Protestan hari ini, Selasa tanggal 31 Agustus 2021, yaitu dari kitab Daniel pasal 11 ayat 32, demikian firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bahasa Batak di dok songonon. Jala halak nama jahati do pak perjanjiani. Apuan nado merbalik merhite sian hata ela-ela. Ala yang go bangso akana tumadda debatana. Patuduson nama rohana laos marsihohot. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Daniel telah memberikan inspirasi bagi setiap kita. Ketika kita berbicara tentang Daniel yang direkrut menjadi pegawai istana, maka kita sedang berbicara komitmen. Maka kita sedang berbicara parsihohoton. Walaupun seluruh pegawai istana itu adalah orang-orang yang bukan bangsa Israel, adalah orang-orang yang sujud menyembah berhala, adalah orang-orang yang mendengarkan perintah hanya dari raja, tetapi Daniel berkomitmen untuk hanya mendengar perintah dari Tuhan.
Itu sebabnya setiap hari 3 kali ia berdoa kepada Tuhan di kamar sebelah atas. Ia mendengarkan perintah Tuhan. Ia berdoa bagi umat Israel supaya ia terus menerus dikuatkan dan diteguhkan dalam komitmennya. Perjanjian Tuhan dengan umat itu telah mengharapkan umat itu untuk berkomitmen juga kepada Tuhan. Yaitu bahwa hanya Tuhan sajalah yang patut disembah. Dan hanya kepada Dialah orang sujud menyembah. Tetapi ada banyak orang yang tidak memelihara perjanjian itu. Ada banyak umat Tuhan yang murtad. Mereka beralih kepada ilah lain. Mereka turut serta dalam rombongan bangsa lain untuk sujud menyembah Allah lain. Daniel tidak demikian, saudara-saudara. Ia berkomitmen kepada perjanjian itu, memegang teguh kepada perjanjian itu, supaya dalam komitmennya ia tetap bersikukuh untuk memelihara perjanjiannya dengan Tuhan. Karena itu dalam berjanji, Halak Batak itu adalah orang yang sebenarnya sama dengan Daniel punya komitmen. Ihok dodoton, hataro sikoton. Kalau kata-kata itu adalah sebuah janji. Togu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togu ni dok ni uhum, toguan ni dok ni padan. Padan itu perjanjian. Itu teguh dan kuat, kokoh. Seperti akar dari rumput padang. Maka orang Batak kita adalah orang-orang yang memegang teguh perjanjian. Pengikut Kristus adalah orang yang memegang perjanjian. Dan perjanjian kita adalah perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita senantiasa setia, bahwa kita tidak akan murtad, bahwa kita bersama-sama dengan Yesus dalam segala hal kehidupan kita. Itulah yang menguatkan kita dalam bertindak. Karena apa, saudara-saudara? Karena Daniel mengenal Allah. Itu katanya dalam ayat 32. Aku mengenal Engkau. Aku mengenal Tuhan. Saudara-saudara, seberapa dalam kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal Yesus Kristus, maka pengenalan kita akan Yesus Kristus menentukan keberimanan kita kepadanya. Semakin kenal kita kepada Yesus, semakin kuat kita untuk mengikutinya. Sehingga proses pengenalan kita adalah proses yang sangat menentukan kita untuk mengikuti Dia. Kalau pengenalan kita suam-suam kuku, bahkan bisa saja kita sebut kita tidak mengenal Kristus, maka kita memang bisa terombang-ambing, bisa bingung dalam kehidupan kita, bisa bimbang dan ragu dalam kehidupan kita. Karena pengenalan kita yang suam-suam kuku, pengenalan kita kepada Kristus yang tidak bertumbuh, sehingga kita dalam mengarungi kehidupan ini bisa diombang-ambingkan oleh segala zaman dan segala waktu. Karena itu, marilah kita semakin mengenal Kristus. Marilah kita berusaha untuk mengenal Kristus. Dan pengenalan kita yang benar tentang Yesus akan membawa kita kepada keteguhan hati untuk mengikut Dia. Sehingga setiap kita yang mengenal Tuhan, kita adalah orang-orang yang bersikukuh, berkomitmen, maniop padan perjanjian tu debata di bagasan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita setiap waktu. Kita mengalami kesukaran, kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan, itu tidak mampu menggoyahkan iman kita. Karena kita mengenal Dia yang menebus kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Engkau. Dalam proses pengenalan kami kepada Tuhan, kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam kehidupan kami.
terlebih dalam menghadapi tantangan, ujian, kesukaran dan kesulitan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya kami senantiasa teguh dan kuat kokoh memegang perjanjian dengan Yesus Kristus bahwa kami akan setia mengikutinya, dan buah dari perjanjian itu adalah kehidupan yang kekal. Di dalam kehidupan kami hari ini, kami serahkan hidup kami supaya kami senantiasa di dalam perlindungan kasih tangan Tuhan. Kami terluput dari mara bahaya. Jemaat Tuhan yang sedang menghadapi kesukaran, teguhkan mereka. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, sembuhkan Tuhan. Dan tolonglah mereka yang berduka cita, supaya mereka dihiburkan oleh Roh Kudus. Kau yang senantiasa menopang setiap kehidupan kami, supaya kami kuat dalam menjalani hari demi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati kehidupan, pekerjaan, dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Oras.